ketika megangnya harus dengan berwudu, tempatnya harus istimewa, nggak boleh tempat di bawah, nggak boleh ditempatkan di tempat sembarangan. Nah, ini juga saya ingin mengambil fawaid ya, terutama kepada jamaah yang suka yasinan. Nah, saya mohon ini untuk diviralkan. Jamaah yang suka yasinan, setelah baca surat yasin, kumpulan surat yasin, di situ ada tabarak, di situ ada waqiah, di situ ada doa-doa, setelah itu ditaruh di bawah. Nah, ini merupakan haram, ini tindakan yang seperti itu. Setelah baca kumpulan yasin tahlil, ditaruh bawah, ditaruh di dekat kakinya, haram. Ini namanya tidak mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Habis baca surat yasin taruh di bawah. Seolah-olah tidak berharga sama sekali. Kita naruh duit di bawah aja nggak pernah, insyaallah. Apalagi naruh Al-Quran, surat Allah, ayat-ayat Allah, ada surat yasin, surat tabarok. Di kumpulan surat di dalam kumpulan tahlil yasin itu kan ada tabarok, surat Al-Muluk itu, ada surat Al-Waqi'ah, ada surat yasin, doa-doanya, ada ismullah, ucapan nama-nama Allah, la ilaha illallah, ismun nabi, nama-nama Nabi Muhammad. Kita taruh di bawah, nggak layak itu. Jadi saya minta kepada segenap takmir masjid memberikan edukasi kepada jamaah yasinannya, jamaah tahlilnya. Jangan setelah baca tahlil langsung ditaruh di bawah. Ini haram yang seperti itu, nggak boleh. Au ilmin, dan Allah juga mengagungkan yang namanya ilmu. Au jannatin, Allah juga mengagungkan yang namanya surga. Jadi kalau kita kadang-kadang membuat bahan bercandaan ya, hati-hati bisa murtad loh ya. Itu orang-orang yang mengatakan saya lebih pilih di neraka karena banyak artis di situ daripada di surga. Tapi nggak ketemu artis di neraka, nggak apa-apa deh. Yang penting saya bisa di neraka bersama para artis. Kalian kasihan ya. Yang seperti itu, yang pertama meremehkan sesuatu yang telah Allah agungkan, dan itu tanda kemunafikan. Tanda orang munafik itu apabila diceritakan surga dia nggak tertarik, diceritakan neraka dia nggak takut. Ini orang munafik hakiki, sudah. Nggak ada khilaf, nggak ada perlu perbincangan. Orang munafik itu, engkau ditawari surga oleh Allah dia nggak mau. Dia tawarin neraka dia juga nggak takut. Ini orang-orang yang su'ul khatimah, mati su'ul khatimah. Faliyatubillah min dzalik. Nah, kalian harus tahu ya, artis-artis sekarang itu, lihatlah ya, ada, saya kemarin lihat sama Pak Im Wong. Saya salut saya sama Pak Im Wong. Dia bulan puasa, dia Ramadan, setelah itu dia bagi-bagi baju, bagi-bagi sembako. Masya Allah, iri saya sama orang-orang yang seperti itu. Kita masa para ulama kalah sama artis, para kiai kalah sama artis. Artis itu insya Allah yang menempati surga itu para artis sekarang. Yang menempati surga itu para artis. Artisnya bulan Ramadan dia bagi-bagi sembako, masa ulamanya di pasar, masa kiainya di pasar, ustadznya di pasar, cari baju. Sedangkan artisnya aja, artisnya borong pakaian, artisnya bagi sembako. Jadi kebalik nanti. Khawatir saya kebalik. Ini zaman-zaman yang terbalik-balik. Artisnya ibadah, artisnya mendekatkan diri kepada Allah, bagi-bagi. Malah kita ke pasar, kita di tempat-tempat tidak jelas. Naudzubillah min dzalik ya. Allahumma sallimna wa iyyakum. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salut saya lihat ada artis itu yang notabene hidupnya mewah, notabene hidupnya jauh dari Allah, tapi tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan enggak disia-siakan sama dia. Berupaya semaksimal mungkin untuk membahagiakan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salut, betul salut saya sama Pak Im Wong ya. Aunarin tadi juga tidak mengagungkan neraka, merasa tidak takut kepada neraka. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'itsi al muhlikat. Semua itu
merupakan perbuatan maksiat dan keburukan yang dapat membinasakan. Faliyadzubillah min dzalik ya. Orang meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka dia akan dekat dengan kebinasaan. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri fal'iyadu billahi min dzalik wal'iyadu billahi min dzalik. Orang kalau meremehkan sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah, dia akan bisa kafir. Meremehkan hujan, meremehkan surga, meremehkan neraka, meremehkan Al-Quran, meremehkan ilmu. Kita berlindung kepada Allah. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah min ghadabillah, wal'iyadu billah min ghadabillah. Kita berlindung kepada Allah dari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal adab wujub ta'atil qalb. Termasuk adab adalah ketaatan hati. Wa min ta'atil qalb, termasuk hati yang taat kepada Allah, hati yang penuh dengan keridhaan Allah, penuh dengan kesayang dari Allah Subhanahu wa taala, al-imanu billah, ketika dia beriman kepada Allah, wal yaqin, dia yakin kepada Allah. Karena asasnya Islam, apa sih Islam itu? Al-inqiyad wal istislam, artinya berpegang teguh dan pasrah kepada agama fi ahkami syariah. Agamamu apa? Islam. Berarti Anda harus masuk di dalam al-inqiyad wal istislam, berpegang teguh dan pasrah kepada ahkam syariat, kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak bisa berpegang teguh, tidak bisa patuh, maka dia tidak beragama Islam. Dia nggak sholat, berarti dia nggak Islam. Dia nggak zakat, berarti dia nggak Islam. Dia nggak haji, dia nggak umroh, berarti dia nggak Islam. Dikatakan Islam itu dia ketika taat kepada Allah, pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, patuh atas semua hukum Allah, baru boleh dia dikatakan Islam. Nah, Masya Allah. Berikutnya wattawadhu', termasuk rendah hati. Itu orang yang taat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk tanda taatnya hati itu ketika kita tawadhu, dan tawadhu ini nggak bisa dipolitisir, nggak bisa diskenariokan. Orang tawadhu itu nggak bisa dipura-pura, justru malah tempat masuknya iblis. Tempat masuknya iblis ini kalau orang udah merasa dirinya tawadhu. Tawadhu itu tempatnya di hati, bukan di fisik. Tawadhu bukan orang ini lo tawadhu, dia nunduk terus, bukan. Itu sopan, santun ya, tapi tawadhu rendah hati. Yang benar-benar tawadhu tempatnya di hati. Tapi ada yang apa yang ada dalam hati itu akan dicerminkan oleh fisik ya. Akan didahirkan oleh fisik. Nah, tugas kita bukan untuk mengadili orang, tugas kita adalah untuk berprasangka baik kepada saudara muslim kita. Jadi tawadhu itu tempatnya di hati. Jadi yang tahu kapan ini tawadhu dan tidak, itu hanya Allah. Malaikat pun nggak tahu kapan orang ini rendah hati, kapan orang ini sombong, kapan orang ini sum'ah, kapan orang ini gila popularitas. Itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita jangan seperti Tuhan. Tugas kita sebagai manusia yaitu berprasangka baik antara satu dengan yang lainnya. Karena orang kalau sudah nggak tawadhu ini berbahaya. Apalagi orang merasa dirinya tawadhu. Setannya setan. Al-Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah itu diceritakan di bab muhlikat munjiat juga ya. Itu kalian kalau ingin tahu setannya setan, setan itu punya setan. Setan itu masih punya setan lagi. Oh, orang kok kayak setan ya. Berarti orangnya diganggu oleh setan. Lah ada setannya setan ini. Siapa itu? Orang yang merasa dirinya tawadhu, ini setannya setan. Dia duduk di belakang sama nunduk gini. Fisiknya nunduk, tempatnya di belakang, tapi hatinya merasa dirinya tawadhu. Saya itu orang alim, saya itu orang soleh. Tempat saya itu harusnya di depan bersama para ulama. Cuman karena saya itu tawadhu, maka saya duduk di belakang. Ini setannya setan. Harus hati-hati kita
pinter setan itu. Jadi kita di belakang nunduk begitu. Di belakang seolah-olah merasa dirinya ini pantasnya duduk di depan, nggak pantas duduk di belakang. Faliyadzubillah min dzalik. Hati-hati, setan itu sangat cerdas sekali. Ilmunya tuh up to date. Ilmunya tuh berkembang terus mulai zaman Nabi Adam sampai saat ini. Itu sangat canggih sekali. Namun rahmat Allah ya. Rahmatnya Allah itu, setan tuh kalau menggoda dikelas-kelaskan. Jadi setannya para ulama dengan setannya kita tuh beda. Kalau setannya para ulama digunakan tidak dibatasi oleh Allah, bisa menggoda kita, wah bubar kita. Setannya para nabi, setannya para rasul itu tidak bisa menggoda kita orang awam gini. Kalau setannya para nabi bisa menggoda kita, bubar jalan kita. Termasuk setannya para wali Allah, wali kutub, itu tidak bisa menggoda orang seperti kita. Kalau setannya wali kutub seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu bisa menggoda kita, murtad kita. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah didatangi suara, datang suara. Yang suara itu mengatakan ketika beliau dalam keadaan sholat, beliau didatangi segumpal awan yang sangat indah sekali. Awan ini gak bisa kita ceritakan, hebat, indah betul awan ini. Sampai akhirnya awan ini mendatangi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, hari ini aku telah bebaskan kewajiban yang telah aku perintahkan. Sesungguhnya engkau telah memiliki kutbiyah, wali kutub, sehingga kewajiban-kewajiban yang telah aku tentukan aku bebaskan. Engkau sudah masuk ke dalam surga. Engkau seperti orang-orang yang dekat denganku, yang tidak ada batasan antara aku dengan hambaku yang lain, yang telah mendahuluimu. Maka beliau menambahkan rakaat, menambahkan sholat lagi, sholat sunnah. Setelah itu beliau salam. Ketika salam dilempar awan yang indah ini, dilempar dengan sandal beliau, kelompen ya, dengan gapyak, lempar. Awan yang indah itu menjadi gelap gulita, pecah, dan akhirnya pecahan tersebut keluar wujudnya iblis. Dan iblis ini menyampaikan, kamu kok tahu kalau aku ini adalah iblis? Tahu dari mana engkau? Karena telah banyak orang yang memiliki kedudukan wali setingkat dirimu, aku murtadkan dengan cara-cara seperti ini. Wali yang punya kedudukan kutub, karena kutub itu banyak, ada wali abdal, ada beberapa kutub itu. Kalau kutbul ghaus cuma satu, sehingga beliau sampai ke makam kutbul ghaus Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kutbul ghaus cuma satu. Nah, jadi makam wali menjadi murtad, katanya iblis ini, gara-gara aku murtadkan dia dengan cara seperti ini. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, hei iblis yang dikutuk oleh Allah, ketahuilah, aku ini beribadah kepada Allah bukan hanya dengan ketaatanku, tetapi aku beribadah kepada Allah hanya dengan bukan hanya dengan hati yang ikhlas, bukan hati yang bersih, bukan hanya hati yang bersih, bukan hanya semangat beribadah, tapi saya beribadah menggunakan tarikh, menggunakan sejarah Nabi Muhammad, menggunakan hadis Nabi Muhammad, menggunakan sunnah Nabi Muhammad. Aku beribadah menggunakan ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi engkau tidak bisa menipuku. Katanya iblis, benar, banyak ahli ibadah yang sampai kedudukannya menjadi wali besar, tapi gampang disesatkan oleh iblis karena ibadahnya hanya menggunakan ketaatan, keikhlasan, tapi tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan sejarah. Kau nggak bisa, kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, aku ketika beribadah ini menggunakan ilmu, menggunakan sejarah Rasulullah. Nabi Muhammad itu dijelaskan sama Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi Muhammad itu telah bertemu langsung dengan Allah dengan jasad-jasadnya, memberikan pesan kepada kita semua, mi'raj ummati kama fis shalah, pertemuanku dengan hambaku yaitu ketika dia sholat.
Nabi Muhammad pada akhir umurnya masih dipopong, masih diangkat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib menuju ke imaman, menuju ke mihrab. Udah sulit berjalan, masih mengimami Nabi Muhammad SAW, masih menjadi imam sholat. Nabi Muhammad aja dalam keadaan sakit yang seperti itu, dalam keadaan kritis, masih dipopong oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib menuju ke mihrab. Sedangkan aku ini siapa? Tidak sebanding aku dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, debu yang ada di sandal para sahabat Nabi Muhammad itu lebih agung daripada aku sebagai wali kutub. Kedudukan debu yang menempel di sandalnya para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum wa nafa'ana Allah bihi bi'ulumihim, itu tidak sebanding dengan aku jauh lebih rendah dibanding debu yang menempel di sandalnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ibadah dengan tawadhu, ibadah dengan ilmu, mantap akhirnya, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Jadi kalau sudah orang ibadah, dia nggak punya hati yang bagus, dia ibadah nggak punya ilmu yang bagus, fikihnya nggak bagus, dia gampang disesatkan oleh iblis yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang singkat ini. Pak, insya Allah kita akan bahas besok tentang masalah nasihat lil muslimin. Kita dakwah, termasuk taatnya hati itu nasihat lil muslimin. Kita mengajak orang di jalan Allah. Nasihat yang baik itu bagaimana? Nasihat yang tepat itu bagaimana? Dan apa kunci rahasia nasihat Nabi Muhammad selalu diikuti oleh umatnya? Nasihat Nabi Muhammad selalu diikuti oleh sahabatnya. Apa rahasia? Insya Allah besok kita akan bahas masalah nasihatul lil muslimin wasyakha wa husnudzan wa ta'adim sa'irillah wa syukru ala ni'amillah kal islam wa ta'ah wa sa'irin ni'am. Banyak yang akan kita bahas besok insya Allah. Apabila tidak jam 4 sore, ya insya Allah besok jam 9 malam seperti biasa, atau jam 8 malam. Wallahu a'lam. Jadwal kita masih tentatif dan mudah-mudahan tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala masyikhuna wa 'ala man masyikhuna wa 'ala habib mursalin bin abid wa 'ala man wa al habib Muhammad jawab wa 'ala man habib tu'a bil barakah wa 'ala habib wa hadratin nabi siril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kenikmatan, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang paling berharga di dunia ini adalah kenikmatan rezeki berupa ketaatan. Sehebat-hebatnya seseorang, secerdas-cerdasnya seseorang, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, namun tidak diberikan rezeki berupa ketaatan, maka itu semua akan sia-sia, sengsara hidupnya selama-lamanya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan senantiasa rezeki yang membuat kita taat kepada Allah. Jangan hanya meminta rezeki yang sifatnya dengan kualitas ataupun kuantitas, namun mintalah rezeki yang berkah, rezeki yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang membuat kita bahagia di dunia sampai bahagia kelak di akhirat, bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang yang kita sayangi, teman-teman, santri kita semuanya. Mudah-mudahan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad, bersama para sahabat, bersama para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan apa yang kita bahas di hari demi hari, yaitu disampaikan oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bihi ulumih. Wa min ma'asihil israr ala ma'siyatillah wal bukhur bima aujaballahu ta'ala wa su'udzonu billah wa bi khalqillah.
Sampai kita pada pembahasan jangan kita sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah dan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wat tasghir liman adamallah min ta'atin. Jangan kita mengecilkan siar-siar Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meremehkan hal-hal yang telah Allah agungkan yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang Allah agungkan syariatnya yaitu adalah yang paling mukjizat yang dapat kita miliki saat ini, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang dapat kita lihat, yang dapat kita genggam, yang dapat kita miliki, yaitu adalah Al-Qur'an. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an. Mukjizat Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Isa bisa mengobati orang yang sembuh. Mukjizat Nabi Allah Ibrahim selamat dari api. Mukjizat para nabi yang lain, Nabi Yusuf dengan ketampanannya, Nabi Daud dengan suaranya, semua itu tidak bisa diturunkan kepada umatnya mukjizatnya. Namun mukjizat Nabi Muhammad bisa sampai kepada umatnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Al-Qur'an sudi kepada kita sehingga di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an, jangan sampai Ramadan kita lewatkan sedangkan Al-Qur'an belum kita hatamkan. Faliyatubillah min dalik. Mudah-mudahan Al-Qur'an sudi melihat wajah kita. Jadi manakala Al-Qur'an tidak dapat kita baca, bukan Al-Qur'an yang tidak dapat kita baca, namun Al-Qur'an tidak sudi untuk melihat wajah kita. Jadi ketika kita tidak bisa membaca Al-Qur'an, pertanda Al-Qur'an tidak sudi melihat wajah kita. Naudzubillah. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Qur'an, pertanda kita tidak akan mendapatkan naungan Al-Qur'an, baik itu di alam kubur, baik di mahsyar sampai ke sirat. Berarti kita tidak dapat perlindungan daripada syafaat daripada Al-Qur'an. Faliyatubillah min dalik. Mudah-mudahan Al-Qur'an cinta kepada kita dan kita pun cinta Al-Qur'an, sehingga kita dapat menghafal Al-Qur'an, sehingga kita dapat membaca Al-Qur'an, khususnya di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melihat Al-Qur'an setiap hari. Allah mudahkan kita untuk membaca Al-Qur'an setiap hari, sehingga kita menjadi sahabatnya Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka jangan sekali-kali kita untuk mengecilkan yang namanya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu tidak sembarangan. Ketika megangnya harus dengan berwudu, tempatnya harus istimewa, nggak boleh tempat di bawah, nggak boleh ditempatkan di tempat sembarangan. Nah, ini juga saya ingin mengambil fawaid ya, terutama kepada jamaah yang suka yasinan. Nah, saya mohon ini untuk diviralkan. Jamaah yang suka yasinan, setelah baca surat Yasin, kumpulan surat Yasin, di situ ada tabarak, di situ ada waqiah, di situ ada doa-doa, setelah itu ditaruh di bawah. Nah, ini merupakan haram, ini tindakan yang seperti itu. Setelah baca kumpulan Yasin tahlil, ditaruh bawah, ditaruh di dekat kakinya, haram. Ini namanya tidak mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Habis baca surat Yasin taruh di bawah. Nah, seolah-olah tidak berharga sama sekali. Nah, kita naruh duit di bawah aja nggak pernah, insyaallah. Apalagi naruh Al-Qur'an, surat Allah, ayat-ayat Allah, surat Yasin, surat Tabarok. Di kumpulan surat di dalam kumpulan tahlil Yasin itu kan ada Tabarok, surat Al-Mulk itu, ada surat Al-Waqi'ah, ada surat Yasin, doa-doanya, ada Ismullah, ucapan nama-nama Allah, la ilaha illallah, Ismun Nabi, nama-nama Nabi Muhammad. Kita taruh di bawah, nggak layak itu. Jadi saya minta kepada segenap takmir masjid memberikan edukasi kepada jamaah yasinannya, jamaah tahlilnya. Jangan setelah baca tahlil langsung ditaruh di bawah. Ini haram yang seperti itu, nggak boleh. Ilmin, dan Allah juga mengagungkan yang namanya ilmu. Jannatin, Allah juga mengagungkan yang namanya surga. Jadi kalau kita kadang-kadang membuat bahan bercandaan ya, hati-hati bisa murtad loh ya. Itu orang-orang yang mengatakan saya lebih pilih di neraka karena banyak artis di situ daripada di surga. Tapi nggak ketemu artis di neraka nggak apa-apa deh.
Yang penting saya bisa di neraka bersama para artis. Ya, kalian kasihan ya. Yang seperti itu yang pertama meremehkan sesuatu yang telah Allah agungkan, dan itu tanda kemunafikan. Tanda orang munafik itu apabila diceritakan surga dia nggak tertarik, diceritakan neraka dia nggak takut. Ini orang munafik hakiki, sudah. Nggak ada khilaf, nggak ada perlu perbincangan. Orang munafik itu engkau ditawari surga oleh Allah dia nggak mau. Dia tawarin neraka dia juga nggak takut. Ini orang-orang yang su'ul khatimah, mati su'ul khatimah. Faliyatubillah min dzalik. Nah, kalian harus tahu ya, artis-artis sekarang itu, lihatlah ya, ada, saya kemarin lihat sama Pak Im Wong. Saya salut saya sama Pak Im Wong. Dia bulan puasa, dia Ramadan. Setelah itu dia bagi-bagi baju, bagi-bagi sembako. Masya Allah, iri saya sama orang-orang yang seperti itu. Kita masa para ulama kalah sama artis, para kiai kalah sama artis. Artis itu insya Allah yang menempati surga itu para artis sekarang. Yang menempati surga itu para artis. Artisnya bulan Ramadan dia bagi-bagi sembako, masa ulamanya di pasar, masa kiainya di pasar, ustadznya di pasar, cari baju. Sedangkan artisnya aja, artisnya borong pakaian, artisnya bagi sembako. Jadi kebalik nanti. Khawatir saya kebalik. Ini zaman-zaman yang terbalik-balik. Artisnya ibadah, artisnya mendekatkan diri kepada Allah, bagi-bagi. Malah kita ke pasar, kita di tempat-tempat tidak jelas. Naudzubillah min dzalik ya. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salut saya lihat ada artis itu yang notabene hidupnya mewah, notabene hidupnya jauh dari Allah, tapi tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan nggak disia-siakan sama dia. Berupaya semaksimal mungkin untuk membahagiakan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salut, betul salut saya sama Pak Im Wong ya. Aunarin tadi juga tidak mengagungkan neraka, merasa tidak takut kepada neraka. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'itsi al muhlikat. Semua itu merupakan perbuatan maksiat dan keburukan yang dapat membinasakan. Faliyatubillah min dzalik ya. Orang meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka dia akan dekat dengan kebinasaan. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri fal iyadu billahi min dzalik wal iyadu billahi min dzalik. Orang kalau meremehkan sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah, dia akan bisa kafir. Meremehkan hujan, meremehkan surga, meremehkan neraka, meremehkan Al-Quran, meremehkan ilmu. Kita berlindung kepada Allah. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah min ghadabillah. Wal'iyadu billah min ghadabillah. Kita berlindung kepada Allah dari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minal adab wujub ta'atil qalb. Termasuk adab adalah ketaatan hati. Wa min ta'atil qalb, termasuk hati yang taat kepada Allah, hati yang penuh dengan keridhaan Allah, penuh dengan kesayang dari Allah Subhanahu wa taala, al-imanu billah, ketika dia beriman kepada Allah, wal yaqin, dia yakin kepada Allah. Karena asasnya Islam, apa sih Islam itu? Al-inqiyad wal istislam, artinya berpegang teguh dan pasrah kepada agama fi ahkami syariah. Agamamu apa? Islam. Berarti Anda harus masuk di dalam al-inqiyad wal istislam, berpegang teguh dan pasrah kepada ahkam syariat, kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak bisa berpegang teguh, tidak bisa patuh, maka dia tidak beragama Islam. Dia nggak sholat, berarti dia nggak Islam. Dia nggak zakat, berarti dia nggak Islam.
Dia nggak haji, dia nggak umroh, berarti dia nggak Islam. Dikatakan Islam itu dia ketika taat kepada Allah, pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, patuh atas semua hukum Allah, baru boleh dia dikatakan Islam. Nah, Masya Allah. Berikutnya wattawadhu', termasuk rendah hati. Itu orang yang taat hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk tanda taatnya hati itu ketika kita tawadhu. Dan tawadhu ini nggak bisa dipolitisir, nggak bisa diskenariokan. Orang tawadhu itu nggak bisa dipura-pura, justru malah tempat masuknya iblis. Tempat masuknya iblis ini kalau orang udah merasa dirinya tawadhu. Tawadhu itu tempatnya di hati, bukan di fisik. Tawadhu bukan orang ini lo tawadhu, dia nunduk terus, bukan. Itu sopan, santun, ya. Tapi tawadhu rendah hati, yang benar-benar tawadhu tempatnya di hati. Tapi ada yang apa yang ada dalam hati itu akan dicerminkan oleh fisik, ya. Akan didahirkan oleh fisik. Nah, tugas kita bukan untuk mengadili orang, tugas kita adalah untuk berprasangka baik kepada saudara muslim kita. Jadi tawadhu itu tempatnya di hati. Jadi yang tahu kapan ini tawadhu dan tidak, itu hanya Allah. Malaikat pun nggak tahu kapan orang ini rendah hati, kapan orang ini sombong, kapan orang ini sum'ah, kapan orang ini gila popularitas. Itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nggak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita jangan seperti Tuhan. Tugas kita sebagai manusia yaitu berprasangka baik antara satu dengan yang lainnya. Karena orang kalau sudah nggak tawadhu ini berbahaya. Apalagi orang merasa dirinya tawadhu. Setannya setan. Al-Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah itu diceritakan di bab muhlikat munjiat juga, ya. Itu kalian kalau ingin tahu setannya setan, setan itu punya setan. Setan itu masih punya setan lagi. Oh, orang kok kayak setan, ya. Berarti orangnya diganggu oleh setan. Lah ada setannya setan ini. Siapa itu? Orang yang merasa dirinya tawadhu, ini setannya setan. Dia duduk di belakang sama nunduk gini. Fisiknya nunduk, tempatnya di belakang, tapi hatinya merasa dirinya tawadhu. Saya itu orang alim, saya itu orang soleh. Tempat saya itu harusnya di depan bersama para ulama. Cuman karena saya itu tawadhu, maka saya duduk di belakang. Ini setannya setan. Harus hati-hati kita. Pinter setan itu. Jadi kita di belakang nunduk begitu. Di belakang seolah-olah merasa dirinya ini pantasnya duduk di depan, nggak pantas duduk di belakang. Faliyadzubillah min dzalik. Hati-hati, setan itu sangat cerdas sekali. Ilmunya itu up to date. Ilmunya itu berkembang terus mulai zaman Nabi Adam sampai saat ini. Itu sangat canggih sekali. Namun rahmat Allah, ya. Rahmatnya Allah itu, setan tuh kalau menggoda dikelas-kelaskan. Jadi setannya para ulama dengan setannya kita tuh beda. Kalau setannya para ulama digunakan tidak dibatasi oleh Allah, bisa menggoda kita, wah bubar kita. Setannya para nabi, setannya para rasul itu tidak bisa menggoda kita orang awam gini. Kalau setannya para nabi bisa menggoda kita, bubar jalan kita. Termasuk setannya para wali Allah, wali kutub, itu tidak bisa menggoda orang seperti kita. Kalau setannya wali kutub seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu bisa menggoda kita, murtad kita. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah didatangi suara, datang suara. Yang suara itu mengatakan ketika beliau dalam keadaan sholat, beliau didatangi segumpal awan yang sangat indah sekali. Awan ini gak bisa kita ceritakan, hebat, indah betul awan ini. Sampai akhirnya awan ini mendatangi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, hari ini aku telah bebaskan kewajiban yang telah aku perintahkan. Sesungguhnya engkau telah memiliki kutbiyah, wali kutub, sehingga kewajiban-kewajiban yang telah aku tentukan, aku bebaskan. Engkau sudah masuk ke dalam surga. Engkau seperti orang-orang yang dekat denganku, yang tidak ada batasan antara aku dengan hambaku yang lain.
yang telah mendahuluimu. Maka beliau menambahkan sholat lagi, sholat sunnah. Setelah itu beliau salam. Ketika salam dilempar awan yang indah ini, dilempar dengan sandal beliau, kelompen ya, dengan gapyak, lempar. Awan yang indah itu menjadi gelap gulita, pecah, dan akhirnya pecahan tersebut keluar wujudnya iblis. Dan iblis ini menyampaikan, kamu kok tahu kalau aku ini adalah iblis? Tahu dari mana engkau? Karena telah banyak orang yang memiliki kedudukan wali setingkat dirimu, aku murtadkan dengan cara-cara seperti ini. Wali yang punya kedudukan kutub, karena kutub itu banyak, ada wali abdal, ada beberapa kutub itu. Kalau Qutbul Ghaus cuma satu, sehingga beliau sampai ke makam Qutbul Ghaus Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Qutbul Ghaus cuma satu. Nah, jadi makam wali menjadi murtad katanya iblis ini, gara-gara aku murtadkan dia dengan cara seperti ini. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, "Hei iblis yang dikutuk oleh Allah, ketahuilah, aku ini beribadah kepada Allah bukan hanya dengan ketaatanku, tetapi aku beribadah kepada Allah hanya dengan bukan hanya dengan hati yang ikhlas, bukan hati yang bersih, bukan hanya semangat beribadah, tapi saya beribadah menggunakan tarikh, menggunakan sejarah Nabi Muhammad, menggunakan hadis Nabi Muhammad, menggunakan sunnah Nabi Muhammad. Aku beribadah menggunakan ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi engkau tidak bisa menipuku." Katanya iblis, benar, banyak ahli ibadah yang sampai kedudukannya menjadi wali besar, tapi gampang disesatkan oleh iblis karena ibadahnya hanya menggunakan ketaatan, keikhlasan, tapi tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan sejarah. Kau nggak bisa, kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, aku ketika beribadah ini menggunakan ilmu, menggunakan sejarah Rasulullah. Nabi Muhammad itu dijelaskan sama Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi Muhammad itu telah bertemu langsung dengan Allah dengan jasad-jasadnya, memberikan pesan kepada kita semua, mi'raj ummati kama fis shalah, pertemuanku dengan hambaku yaitu ketika dia sholat. Nabi Muhammad pada akhir umurnya masih dipopong, masih diangkat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib menuju ke imaman, menuju ke mihrab. Udah sulit berjalan, masih mengimami Nabi Muhammad SAW, masih menjadi imam sholat. Nabi Muhammad aja dalam keadaan sakit yang seperti itu, dalam keadaan kritis, masih dipopong oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib menuju ke mihrab. Sedangkan aku ini siapa? Tidak sebanding aku dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, debu yang ada di sandal para sahabat Nabi Muhammad itu lebih agung daripada aku sebagai wali kutub. Kedudukan debu yang menempel di sandalnya para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum wa nafa'anallahu bihi bi'ulumihim, itu tidak sebanding dengan aku jauh lebih rendah dibanding debu yang menempel di sandalnya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah dengan tawadhu, ibadah dengan ilmu, mantap, akhirnya tidak bisa diganggu oleh siapapun. Jadi kalau sudah orang ibadah, dia nggak punya hati yang bagus, dia ibadah nggak punya ilmu yang bagus, fikihnya nggak bagus, dia gampang disesatkan oleh iblis yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang singkat ini. Pak, insya Allah kita akan bahas besok tentang masalah nasihat lil muslimin. Kita dakwah, termasuk taatnya hati itu nasihat lil muslimin. Kita mengajak orang di jalan Allah. Nasihat yang baik itu bagaimana? Nasihat yang tepat itu bagaimana? Dan apa kunci rahasia nasihat Nabi Muhammad selalu diikuti oleh umatnya? Nasihat Nabi Muhammad selalu diikuti oleh sahabatnya. Apa rahasia? Insya Allah besok kita akan bahas masalah nasihatul lil muslimin wassakha wa husnudzan wa ta'adim sa'irillah wa syukru ala ni'amillah kal islam wa ta'ah wa sa'irin ni'am.
banyak yang akan kita bahas besok insyaallah. Apabila tidak jam 4 sore ya insyaallah besok jam 9 malam seperti biasa atau jam 8 malam. Wallahu a'lam. Jadwal kita masih tentatif dan mudah-mudahan tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala masyikhuna wa 'ala man masyikhuna wa 'ala habib Muhammad bin Abdul wa 'ala man wa al habib Muhammad wa 'ala man habib Tuhan bin Bani wa 'ala habib Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kita ketika sholat dia menjadi penolong kita. Tapi manakala anak-anak kita, anak-anak yang durhaka, orang tuanya tetap terseret ke neraka. Karena banyak riwayat diceritakan, orang tua yang semula dia berada di surga diseret menuju ke neraka oleh anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri. Kenapa bisa? Seorang ayah tidak mengenalkan anak-anaknya dengan baginda Nabi Muhammad. Seorang ayah yang tidak mengenalkan anak-anaknya kepada Al-Quran, tidak mengenalkan anak-anaknya kepada para habaib, para dzurriyyah Nabi, tidak mengenalkan anak-anaknya kepada para kiai, para alim, justru mengenalkan anak-anaknya kepada ahlu dunia, mengenalkan anak-anaknya kepada pemain sinetron, kepada artis, yang artis kafir, yang dia bermaksiat. Mending kalau artisnya soleh. Kan banyak sekarang artis-artis soleh itu, seperti yang saya sebut kemarin, Mbak Imbong, soleh dia, sholat, puasa. Artis-artis yang lain kan pada gitu. Jadi malu kalau orang-orang mengidolakan artis, artisnya puasa, artisnya sholat, artisnya sedekah, para fansnya malah nggak sholat, fansnya ngerokok di jalan. Waliyadzubillah min dzalik. Dikenalkan kepada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga anaknya durhaka. Jadi orang tuanya semula di surga, dia diseret oleh anaknya menuju ke neraka. Dan banyak pula seorang tua yang lalai sehingga dia masuk neraka dan akhirnya diseret oleh anaknya menuju ke surga, digandeng oleh anaknya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas nikmat Allah, atas rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga kita masih dapat melaksanakan untuk mengkaji bersama ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam ketaatan ini penting kita pahami bersama bahwa taat yang benar-benar taat adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan senantiasa ikhlas, senantiasa istiqomah, senantiasa mulazimah, melazimkan segala sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada fasal wa min adabil wujubi ta'atil qalb. Termasuk adab sopan santun adalah ketaatan hati. Wa min ta'atil qalb al-iman billah, iman kepada Allah tanpa ada sedikit pun keraguan kepada Allah. Wal yaqin, yakin kepada Allah. Wal ikhlas, seperti yang kita bahas di hari-hari yang lalu. Wat tawadhu', dan kemarin kita sampai kepada perihal tawadhu', rendah hati. Rendah hati itu tempatnya ya pasti di hati, bukan pada fisik. Fisik ini hanyalah cerminan yang apa yang ada di dalam hati. Jika hatinya muram, tentu fisiknya pun akan muram. Jika hatinya bahagia, tentu fisiknya pun akan cerah. Jadi sebetulnya apa yang ada di zahir kita ini cerminan apa yang ada di dalam hati kita. Maka ketika kita tawadhu', rendah hati, ini tidak ada satupun orang yang mengerti kapan dia
ikhlas, kapan dia ujub, kapan dia riya, tidak ada orang yang tahu. Wan nasihatu lil muslimin, termasuk orang yang memiliki ketaatan hati, dia senantiasa menebar kebaikan, mengajak seseorang, menasehati seseorang untuk bersama-sama mengerjakan sesuatu yang baik, yaitu melaksanakan perintah Allah, dengan mengajak sahabatnya, mengajak teman-temannya, mengajak saudaranya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasakha, orang yang hatinya penuh dengan cahaya, hatinya penuh dengan cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, biasanya dia itu termasuk orang yang sakha. Apa itu dermawan? Dan sesungguhnya orang kalau dermawan, insya Allah dia tidak akan pernah terkena penyakit. Karena pernah satu diceritakan ya, sesungguhnya manusia ini di dalam hartanya dititipi penyakit oleh Allah, di dalam hartanya dititipi musibah, malapetaka. Semua manusia di dalam harta itu Allah sediakan jatah kita beli obat, Allah berikan jatah kita untuk menginap di rumah sakit, Allah berikan jatah kita untuk membeli barang yang rusak. Maknanya kalau kita terjadi sesuatu insiden di jalan, terjadi kerusakan, Allah sudah sediakan rezeki untuk memperbaiki kendaraan kita. Nah, manakala kesediaan Allah diganti dengan sedekah, maka yang semacam itu penyakit, termasuk kecelakaan di jalan, termasuk daripada segala sesuatu yang tidak kita kehendaki, maka akan hilang dengan kedermawanan nanti, dengan sakha tadi. Diceritakan ada salah satu saudara kita, beliau bertempat tinggal di Arab Saudi sana. Beliau tinggal di Arab Saudi. Sudah sangat banyak diketahui bahwa orang yang tinggal di Arab Saudi itu banyak menggaji para TKW, tenaga kerja wanita. Maka salah satu pekerja wanita yang ada di Arab Saudi ini, setelah beberapa bulan beliau nggak pulang, kembali kepada majikannya. Jadi majikannya begitu suka dengan TKW ini karena kecepatan bekerjanya, karena enaknya masakan. Karena nggak ada yang lebih enak masak seperti Indonesia. Kalau masakan Arab Saudi sana hambar, nggak ada rempah-rempah seperti di Indonesia ini, nggak ada. Di sana itu penuh dengan hanya dengan wadi, ada lembah-lembah. Nggak seperti di Indonesia. Indonesia kan penuh dengan rempah-rempah, bawang, brambang, cabai, seledri, banyak makanan yang ada di Indonesia, dan itu nggak terdapat di negara Arab. Orang Indonesia udah tahu bagaimana cara meraciknya, sehingga si TKW ini benar-benar disayang oleh majikannya. Majikannya seorang perempuan tua. Maka diceritakan di situ, beberapa bulan si pembantu rumah tangga ini pulang kembali ke Arab Saudi untuk melanjutkan pekerjaannya. Luar biasa, seperti biasa, memang cekatan, memang sangat lihai sekali dalam memasak, enak masakannya. Diriwayatkan di situ, pembantu ini punya satu keanehan. Kalau di kamar mandi ini lama, nggak seperti biasanya. Lama kalau di kamar mandi. Jadi setiap kamar mandi sampai 1 jam, nggak seperti biasanya. Maka dibiarkan aja oleh majikannya ini, seorang perempuan tua. Dan kebetulan majikannya ini terkena satu penyakit kanker yang telah divonis oleh dokter, hidupnya tinggal 4 bulan lagi. 4 bulan lagi, dan kata dokter, ini engkau akan menjalani satu kemoterapi lagi. Yang ini sudah finish. Kalau memang sembuh, ya sembuh, umurmu akan lebih panjang. Dan
kalau gagal kemo ini ya engkau akan wafat hari itu juga. Jadi kemo terakhir, umurnya antara 4 bulan ke depan kalau panjang umur, kalau enggak ya hari itu dia meninggal. Kemo yang terakhir karena sudah stadium 4 seorang majikan ini. Kemudian si majikan ini punya pembantu rumah tangga TKW ini yang setiap hari 1 jam di kamar mandi, nggak pulang-pulang, nggak keluar-keluar, 1 jam nggak keluar, sampai akhirnya majikannya ini memberanikan diri untuk bertanya, kamu kenapa setiap masuk kamar mandi hampir 1 jam, kamu sakit apa? Dijawab oleh TKW tadi ini, pembantu rumah tangga, mohon maaf, saya ini ketika berangkat ke sini pas pada saatnya saya itu lahiran, sedangkan panggilan berangkat sudah ditentukan, paspor sudah siap, visa sudah siap, sedangkan kami ini hidup pas-pasan di desa. Kalau saya nggak berangkat harus bayar tagihan, kalau saya nggak berangkat ini nanti nggak bisa makan, sedangkan kalau saya berangkat juga saya punya bayi. Kamu punya bayi? Iya, saya punya bayi. Ketika saya kesini saya punya bayi. Terus kenapa dengan bayimu? Ya itulah alasan saya di kamar mandi berlama-lama. Jadi ketika saya melahirkan saya harus menyusui anak saya, dan saya ketika di kamar mandi lama karena mohon maaf Pak, payudara saya ini sangat keras sekali. Jadi saya keluarkan dulu air susu tersebut. Saya keluarkan dulu air susunya agar tidak sakit, karena sakit sekali. Mendengar seperti ini majikannya terenyuh, menangis air matanya. Terenyuh, majikan ini terenyuh. Ya Allah, kasihan ini. Pembantu saya ini kasihan. Ya udah gini aja, spontanitas mengatakan, kamu pulang, ini gajimu 2 tahun, saya kasih komplit lengkap gajimu 2 tahun, kamu pulang ke Indonesia. Ini nomor HP saya, nanti kalau memang takdir kamu setelah menyusui anakmu, kamu ingin balik lagi ke sini, saya terima dengan senang hati, karena sudah berpikir udah nggak bakal ketemu lagi. Ya ini saatnya saya beramal soleh di dalam batin majikannya ini. Ya sudahlah, beliau benar-benar pasrah dan memberikan uang saku, disuruh, ini tiketmu, ini gajimu selama 2 tahun, kamu pulang TKW ini dengan membawa gaji 2 tahun agar bisa bertemu dengan bayi yang disusuinya tadi. Hari telah ditentukan untuk kemoterapi. Ketika hari ditentukan oleh kemoterapi, seperti biasa ada medical check, dicek oleh dokter ini dengan alat yang sangat canggih. Begitu dicek, dokter ini heran, begitu sangat heran. Begitu disampaikan kepada majikannya ini, kepada orang Arabnya ini yang tinggal di Dubai, tanya, kamu berobat di mana? Kamu minum obat apa? Dijawab oleh beliau ini, majikan orang TKW ini, saya nggak minum obat apa-apa, saya juga nggak berobat kemana-mana. Nggak mungkin, kata dokter tadi, nggak mungkin. Benar, saya nggak minum obat apapun. Kalau begitu engkau mendapatkan mukjizat. Kanker yang ada di tubuhmu semuanya hilang, tidak tersisa sedikit pun. Subhanallah, tidak sedikit pun tersisa. Kaget. Majikannya orang TKW ini kaget betul. Kenapa seperti itu? Wallahu a'lam, sendiri nggak tahu. Akhirnya pulang, nggak jadi di kemo, pulang, dilihat normal semuanya, menangis. Subhanallah, ini mungkin karena berkah saya bersedekah, berkah ketika saya ini dermawan kepada orang yang membutuhkan, terutama kepada ibu-ibu yang menyusui anaknya, rela pisah dengan anaknya, mencari rezeki sampai ke luar negeri
anaknya yang harusnya disusui ditinggalkan demi mencari rezeki yang halal. Subhanallah. Namun sama-sama beruntung kedua orang ini. Majikannya dibukakan pintu oleh Allah, pintu kedermawanan. Yang TKW juga demikian, bertemu dengan orang yang dermawan. Mungkin dengan doa yang tulus dari seorang ibu yang menyusui, doa yang tulus dari orang yang baru melahirkan. Karena diriwayatkan 40 hari orang setelah melahirkan itu doanya diijabah oleh Allah. Doanya nggak bakal ditolak oleh Allah, seperti doanya para nabi dan rasul. Orang 40 hari setelah melahirkan itu doanya diijabah seperti para nabi dan rasul. Sangat-sangat diterima doanya oleh Allah, sangat mustajabah. Nah, rupanya karena kedermawanan majikannya dan si TKW tadi benar-benar terenyuh juga dengan kedermawanan tersebut, akhirnya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kesembuhan dan kebaikan majikannya. Akhirnya diangkatlah penyakit ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada prinsipnya obat itu memang satu bentuk upaya obat, namun obat yang paling tepat untuk mengangkat segala kesusahan, segala penyakit adalah bersedekah. Yuk mari saya mengajak kepada segenap orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki di bulan Ramadan ini, jangan sia-siakan rahmat Allah yang begitu besar. Mungkin kita punya kesusahan, mungkin kita punya penyakit, mungkin kita punya cobaan. Yuk perluas sedekah kita, perbanyak sedekah kita. Terutama jangan kita ngeman, jangan kita menahan-nahan zakat ini. Jangan menahan zakat, karena sesungguhnya zakat ini adalah kotoran harta, penyakit harta, musibah malapetaka. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan zakat, untuk taat kepada Allah, sehingga kita dijauhkan dari penyakit, musibah, malapetaka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa husnudzon, dan ibadah yang tinggi, hati yang tinggi penuh dengan adab, yaitu apabila seseorang ini husnudzon, berprasangka baik, wa ta'zim, dan mengagungkan sa'airillah, dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syukru ala ni'amillah, dan benar-benar bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang manusia itu paling sulit untuk bersyukur. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Bersyukur ini bukan hanya kepada Allah, tetapi bersyukur kepada manusia. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya barang siapa dia tidak berterima kasih kepada jasa manusia, berarti dia tidak akan pernah sampai kepada Allah. Karena seburuk-buruknya orang yang telah melupakan jasa baik saudaranya kepada dirinya, sehina-hinanya orang apabila dia mencoba menghilangkan jasa baik orang lain kepada dirinya, hina dia, akan terpuruk dia, akan celaka dia, manakala dia menghilangkan jasa baik saudara muslimnya kepada dirinya. Faliyadzubillah min dalik, wal'iyadzubillah min dalik. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hina itu, orang hina, orang licik, orang terkutuk, itu yang mencoba berupaya selalu menghilangkan jasa-jasa baik orang terhadap dirinya. Jadi kalau ada orang baik, bukan karena itu, ya memang usaha saya sendiri. Dan juga hati-hati kepada orang yang merasa punya banyak jasa kepada orang lain. Jadi dirinya ini bermanfaat dan dirinya juga merasa banyak menolong orang. Hati-hati kalau kita sudah menyampaikan dengan ucapan orang itu loh selamat gara-gara saya, orang itu loh bisa bangkit gara-gara saya. Hati-hati. Yang membuat kita bisa taat itu adalah Allah. Yang bisa membuat kita dekat dengan Allah ini ya Allah. Yang membuat kita bisa sholat itu juga Allah. Yang membuat kita bisa membaca Al-Quran adalah Allah. Yang bisa kita membaca sholawat, yang membuat kita bisa membaca sholawat adalah Allah. Jadi tanpa bantuan Allah kita tidak bisa taat. Tanpa bantuan Allah kita tidak bisa untuk sholat.
Tanpa bantuan Allah kita tidak bisa bersedekah. Tanpa bantuan Allah kita tidak bisa menebar kebaikan kepada siapapun. Jadi manakala kita bisa berbuat baik, itu pertolongan Allah kepada kita. Jasa baiknya Allah, rahmat Allah yang dibentangkan untuk kita. Jadi ini makna daripada seseorang yang merasa dirinya telah berjasa kepada orang lain. Ketahuilah Anda dalam keadaan terpuruk, Anda juga dalam keadaan tersia-siakan. Karena justru yang membuat Anda bisa taat, bisa ibadah, bisa dermawan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda lihat ceritanya Nabi Allah Ayub, Nabi Yakub ya, yang penyakit itu Nabi Yakub apa Nabi Ayub? Nabi Yakub ya. Nabi Yakub alaihissalam yang terkena penyakit, ya betul Ron. Nabi Yakub yang diganjar oleh Allah dengan penyakit. Beliau itu ketika apa ganjalan Nabi Yakub atau Nabi Ayub? Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Jadi kalau Nabi Allah Yusuf bin Yakub bin Ismail bin Ibrahim, makanya disampaikan bahwa Nabiullah Ibrahim itu Abul Anbiya, karena beliau Nabi, kemudian anaknya Nabi, cucunya dia juga Nabi. Sedikit ngambil faedah dari Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf itu diangkat kenabiannya oleh Allah. Kenapa? Nabiullah Yusuf itu harusnya punya anak Nabi juga, karena sudah ditakdir oleh Allah Nabi Ibrahim sampai ke bawah itu anaknya para Nabi. Namun gara-gara Nabiullah Yusuf ini punya anak, yang anaknya lupa ketika Nabiullah Yusuf itu datang, anaknya lupa tidak menyambut. Ini bukan sengaja melupakan, bukan sengaja melalaikan, tapi benar-benar lupa tidak menyambut kedatangan ayahnya. Jadi Nabiullah Yusuf, beliau itu kedatangan ayahnya, dia nggak berdiri, nggak menghormati ayahnya, lupa tidak memberikan takzim kepada orang tuanya. Seketika itu anaknya Nabiullah Yusuf yang sebelumnya Nabi diangkat nabinya oleh Allah karena kelalaiannya menghormati ayahnya, yaitu tidak berdiri ketika orang tuanya datang. Banyak sunnah daripada sunnah yang dicontohkan Nabi Muhammad itu kita menghormati siapapun itu berdiri, menghormati, termasuk ketika kita menerima Al-Quran. Jadi kalau kita menerima Al-Quran itu takzim kepada Al-Quran. Jangan ketika kita menerima Al-Quran, kalau kita posisi kita dalam keadaan duduk, kita harus berdiri menerima Al-Quran. Jangan kalau kita menerima Al-Quran, posisi kita masih dalam keadaan duduk. Ini Al-Quran, biasanya kalau mau darusan ya. Kalau mau darusan itu si penerima Al-Quran, si penerima Al-Quran, dia ini si penerima Al-Quran, dia tetap duduk, enggak berdiri. Nah, ini merupakan termasuk orang yang tidak memiliki ta'zim, penghormatan kepada Al-Quran. Sunnahnya kita untuk sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan para sufiyah mengatakan menerima Al-Quran dalam keadaan duduk, sedangkan yang memberikan dalam keadaan berdiri ini hukumnya haram. Dalam kitabnya Adab fi Hamlul Quran itu ada adab-adab membawa Al-Quran, bagaimana tata cara sopan santun ketika membawa Al-Quran. Nah, di situ kembali kepada cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub diprotes takdirnya Allah ini oleh iblis. Jadi yang biasa protes atas nikmat Allah ini ya iblis. Iblis itu sukanya protes atas apa? Nikmat Allah. Itu pekerjaannya iblis, nggak terima kalau ada orang dapat rezeki
dia nggak terima. Kalau ada orang dapat rezeki, dia seolah-olah sakit hati. Ada saudaranya kaya, ada saudaranya lebih maju dari dia sakit hati. Ini orang sifat-sifat yang iblis yang terdapat di dalam diri manusia. Makanya ketika Nabiullah Ayub, beliau ini dapat rezeki menjadi nabi, wajahnya tampan, harta bergelimpangan, melimpah ruah, istrinya cantik, anak-anaknya tampan dan sehat-sehat. Iblis nggak terima, menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kalau seorang nabimu yang bernama Ayub ini senantiasa bersyukur kepadamu, itu wajar, karena hartanya melimpah, anaknya sehat, istrinya sholihah, cantik. Wajar kalau dia taat kepadamu, wajar kalau dia bersyukur kepadamu. Terus apa maumu wahai iblis? Uji dia ya Allah, aku ingin tahu apakah benar nabimu ini seorang kekasihmu, seorang yang kau cintai. Apa yang kau inginkan wahai iblis? Coba ambil hartanya. Apakah dia bisa bersyukur? Apakah dia tetap bersyukur? Maka memang seorang nabi dijaga imannya oleh Allah, diambil hartanya, musnah hartanya Nabiullah Ayub. Ketika musnah hartanya, tambah dekat dengan Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau ambil hartaku musnah. Sehingga pada masa itu anak-anaknya Nabiullah Ayub ini dibawa ke rumah pamannya, sepupu dari istrinya. Ada yang mengatakan sepupu, ada yang mengatakan saudara dari istrinya. Diasuh karena sudah nggak bisa beli makanan, nggak punya makanan, kelaparan. Anak-anaknya dibawa ke rumah saudara istrinya. Maka iblis kembali lagi kepada Allah. Itu lihat, kata Allah itu, lihat, tetap aku ambil hartanya, dia masih dekat kepadaku, tetap bersyukur. Berarti Nabiullah Ayub ini bukan cinta harta, tapi cinta anak. Coba engkau takdirkan anak-anaknya meninggal, maka terjadi gempa, anak-anaknya tertimbun rumah, sehingga anak-anaknya meninggal. Menangis Nabiullah Ayub sambil bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau ambil hartaku sehingga tidak ada hisab, tidak ada peradilanmu ya Allah. Dan saat ini engkau ambil anak-anakku sebelum dia dewasa, sehingga tidak menjadi beban ketika aku nanti di akhirat. Karena anak-anak kita ini akan menjadi beban atau menjadi penolong bagi kita. Anak-anak kita ketika sholat, dia menjadi penolong kita. Tapi manakala anak-anak kita, anak-anak yang durhaka, orang tuanya tetap terseret ke neraka. Karena banyak riwayat diceritakan, orang tua yang semula dia berada di surga diseret menuju ke neraka oleh anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri. Kenapa bisa? Seorang ayah tidak mengenalkan anak-anaknya dengan baginda Nabi Muhammad. Seorang ayah yang tidak mengenalkan anak-anaknya kepada Al-Quran, tidak mengenalkan anak-anaknya kepada para habaib, para dzurriyyah Nabi, tidak mengenalkan anak-anaknya kepada para kiai, para alim, justru mengenalkan anak-anaknya kepada ahlu dunia, mengenalkan anak-anaknya kepada pemain sinetron, kepada artis, yang artis kafir, yang dia bermaksiat. Mending kalau artisnya soleh. Kan banyak sekarang artis-artis soleh itu, seperti yang saya sebut kemarin, Pak Imbong, soleh dia, sholat, puasa. Artis-artis yang lain kan pada gitu. Jadi malu kalau orang-orang mengidolakan artis, artisnya puasa, artisnya sholat, artisnya sedekah, para fansnya malah nggak sholat, fansnya ngerokok di jalan. Waliyadzubillah min dzalik. Dikenalkan kepada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anaknya durhaka. Jadi orang tuanya semula di surga, dia diseret oleh anaknya menuju ke neraka. Dan banyak pula seorang tua yang lalai sehingga dia masuk neraka dan akhirnya diseret oleh anaknya menuju ke surga, digandeng oleh anaknya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kisah Nabiullah Ayub tadi, mengatakan bahwa aku bersyukur kepada Allah, engkau telah takdirkan anak-anakku ini meninggal pada usia dia belum balik, sehingga menjadi tabunganku ketika menghadap engkau ya Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Itu lihat, akhirnya iblis masih nggak terima. Ya Allah,
ternyata yang dicintai oleh Nabiullah Ayub ini bukan hartanya, bukan anaknya, tetapi parasnya, badannya sendiri. Ya udah, kalau begitu aku akan berikan penyakit kepada Nabiullah Ayub. Nabi kasih penyakit. Yang penyakit ini membuat beliau kurus kering. Jadi ada kisah Israiliyah, ada cerita Israiliyah Bani Israel yang benar-benar mempertajam. Jadi Nabiullah Ayub ini sampai keluar belatungnya, nggak ada kayak begitu. Nabi itu nggak punya penyakit menjijikkan, tidak ada. Jadi ada dulu kita pernah membaca Nabiullah Ayub itu keluar belatungnya, sampai belatungnya jatuh diangkat lagi. Nah, itu nggak ada, itu penyakit menjijikkan. Nabi itu nggak pernah penyakit menjijikkan. Nabi itu nggak bisa kena baros. Apa baros itu? Belang. Kulitnya putih-putih kena belang, nggak boleh. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang membuat kita turun kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga tidak buta. Nabi juga tidak buta. Sebagaimana Nabiullah Yusuf ketika ditangisi oleh ayahnya Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub menangisi Nabiullah Yusuf sampai buta. Enggak, itu cuman berkurangnya pandangan, enggak buta. Jadi Nabi itu terbebas dari penyakit yang menjijikkan. Nabi terbebas dari seorang Nabi dan Rasul, dia enggak bisa buta. Nabi dan Rasul juga enggak bisa kena penyakit yang sifatnya menurunkan harga dirinya, enggak. Jadi Nabiullah Ayub ini kena penyakit sehingga kurus kering. Ototnya enggak ada, tinggal tulang dan kulit aja. Kurus. Otomatis orang yang kurus tampannya hilang karena udah keriput semua, keriput. Akhirnya beliau diusir. Nah, diusir. Ketika diusir sampai di bawah pohon, disitulah beliau memperjuangkan hidupnya. Makan seadanya di samping kanan kirinya. Tetap beliau bersyukur kepada Allah. Akhirnya setan ini masih nggak terima. Yang digoda adalah istrinya. Diisi buat apa engkau nungguin Nabiullah Ayub? Nabiullah Ayub ini sudah nggak punya harta, miskin, diusir dari perkampungan, nggak punya anak, ngapain kamu benar-benar setia kepada dia? Akhirnya tergoda oleh iblis, pergi. Iblis ini warnanya beda-beda. Iblis itu punya banyak warna. Jadi warnanya iblis yang menggoda Nabi warnanya ini, yang menggoda Rasul warnanya ini. Jadi iblis yang menggoda kita, iblis kacangan. Kayak preman pasar. Ini bukan iblis yang kelas-kelas mafia internasional. Habis kita kalau digoda oleh iblis yang biasa menggoda para nabi dan rasul. Hilang kita, udah nggak jelas nasib kita mau kemana. Nah, di situ iblis ini sudah lelah dan aku benar-benar angkat tangan kepada Nabiullah Ayub, dan akhirnya turunlah malaikat Jibril memberikan wahyu, memberikan kabar, Allah yukri'ukas salam. Allah memberikan salam kepadamu bahwa ujianmu telah berlalu. Maka disitulah Allah menitipkan wahyu dengan malaikat Jibril. Kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabiullah Ayub untuk mengusap air panas dan air dingin secara bergantian. Nah, ini dalilnya orang-orang yang suka mandi jacuzzi. Jacuzzi itu panas dingin itu bagus. Nah, dalilnya diambil dari sini. Jadi ketika Nabiullah Ayub itu menyiramkan air sumber yang keluar dari sampingnya beliau, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Beliau makan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di samping kanan kirinya. Sampai segitu sabarnya, bayangin. Ketika diusap dengan air panas, kemudian diusap air dingin secara bergantian, maka pulih kesehatan Nabiullah Ayub, lebih tampan dari biasanya. Dan kemudian Nabiullah Ayub pun berjanji kepada Allah, kalau istriku meninggalkanku, aku akan cambuk dia dengan 70 kali cambukan. Nah, dicambuk dengan 70 kali cambukan kalau istriku nanti kembali setelah saya sembuh. Maka beliau sembuh, dan diriwayatkan beliau diberikan hujan emas oleh Allah. Diguyur hujan emas selama 3 hari 3 malam tidak berhenti, melimpah ruah kekayaan Nabiullah Ayub. Nah, kemudian dengar kabar Nabiullah Ayub ini kesehatannya kembali, pulih kembali, kekayaannya melimpah.
Kemudian istrinya kembali. Nah, ketika istrinya kembali sesuai dengan janji, Nabiullah Ayub akan dicambuk 70 kali. Nah, ketika akan dicambuk 70 kali, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Jangan engkau menyakiti istrimu. Jangan engkau berbuat kasar kepada istrimu. Aku yang akan meringankan janjimu kepadaku, yaitu hanya dengan memukul perempuan dengan menggunakan batang siwak, ya, tangannya gitu. Jadi kalau seorang laki-laki memukul perempuan, memukul istrinya, ini tidak boleh dikatakan seorang laki-laki. Nah, ini bencong. Nah, bencong tuh kayak gitu. Bentak istrinya yang nggak salah, membuat atau sampai memukul istrinya lebam-lebam. Ini bukan laki-laki, ini bencong ya kayak gitu. Dan dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh Nabi Muhammad SAW. Berbaik-baiklah engkau kepada keluargamu, kepada istrimu. Sesungguhnya aku ini paling baiknya kepala rumah tangga, kata Rasulullah SAW. Kalau istrinya nakal, kalau istrinya ruwet, kalau istrinya ini nggak bisa diatur, bagaimana? Ada babnya sendiri. Istrinya dia ingkar, istrinya dia nggak mau sholat, istrinya dia maksiat, nggak mau pakai jilbab. Nah, gimana? Nggak mau taat istrinya, pukul dia dengan batang kurma, batang siwak, pukul dengan pukulan hanya tarhib, hanya memberikan jera, efek jera. Nggak bisa pukul yang lebih kencang lagi, nggak bisa pukul yang lebih kencang lagi, tetapi tidak boleh sampai kelihatan ketiaknya begini, sampai ngangkat begini. Mukul begini nggak boleh, mukul orang sampai ngangkat nggak boleh, cambuk. Tetap seperti itu. Ijol no gorengan, masih banyak perempuan cantik solehah, masih banyak. Ijol no gorengan, punya istri dia nggak mau sholat, punya istri dia nggak mau menutup aurat, ijol no gorengan. Nah, ijol no golek wong sing luwih enam, luwih ayu, ganti istri yang cantik, yang lebih muda banyak. Nah, laki-laki itu jangan sampai kalah dengan istri. Arijalu qawamu ala nisa. Laki-laki itu tempatnya di atas, gak boleh di bawah. Dan yang paling mulianya laki-laki yang bisa memuliakan perempuan, dan yang paling semulia-mulia perempuan yang membuat suaminya cinta kepada Allah, bukan cinta kepada dirinya. Semulia-mulianya perempuan itu yang membuat suaminya cinta kepada kedua orang tuanya, bukan cinta kepada dirinya. Itu perempuan yang baik kayak begitu. Nah, akhirnya kembali kepada cerita Nabiullah Ayub, diringankan pukulan tersebut, dan akhirnya setan masih mendatangi Nabiullah Ayub. Setan masih mendatangi Nabiullah Ayub. Apa kata setan? Wahai Ayub, aku menyerah. Memang engkau adalah nabi yang sabar. Engkau sabar, diganjar penyakit, diganjar kehilangan harta, diganjar kehilangan anak. Ya Allah, berat kehilangan anak itu, berat sekali. Maka Nabi Allah Ayub menjawab penyampaian setan. Dijawab oleh Nabi Allah Ayub apa? Iya, saya memang orang yang sabar. Getar langitnya Allah. Ketika Nabi Allah Ayub mengatakan, iya memang aku orang yang sabar, marah Allah. Hei Ayub, engkau mengatakan dirimu sabar, engkau merasa dirimu sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa taat, engkau bisa sabar, pemberian dari siapa itu? Engkau merasa dirimu mulia, engkau merasa dirimu ini tinggi, engkau bisa taat kepada Allah. Siapa yang membuat engkau taat? Siapa yang membuat engkau beriman? Siapa yang memilihmu menjadi nabi? Siapa yang membuat engkau sabar? Siapa? Allah. Jadi tidak pantas engkau menjawab setan yang mengatakan diriku memang sabar. Salah. Hampir dicabut kenabiannya Nabiullah Ayub yang telah melewati begitu besar cobaan Allah karena merasa dirinya sabar, karena merasa dirinya soleh, karena merasa dirinya taat kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Seorang nabi saja yang telah melewati begitu banyak rintangan,
bertemu malaikat Jibril akan diangkat kedudukannya oleh Allah karena merasa dirinya itu sabar. Kadang-kadang kita ini udah ibadah pas-pasan, ilmu pas-pasan, sedekah pas-pasan, merasa diri kita mulia. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis ini diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimuliakan di dunia sampai nanti bertemu dengan Allah, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad, pertemuan yang bisa membuat Nabi Muhammad tersenyum kepada kita dan kita pun tersenyum ketika melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana ma syuyukhuna wa 'alamu qutbuz zaman wa 'alamana wa Al-Habib Umar Muhammad Salih bin Nafid wa 'alamu Habib bin Ahmad Jabir bin Barang Ba'il wa 'alamu Habib bin Bakar Ba'il wa 'alamana wa Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'il wa 'alamana Sayyidina Muhammad bin Ibrahim sallallahu wa 'alamana Sayyidina Ahmad rahmatullah wa 'alamana wa awliya tisah wa 'alamana wa Syekh Mujaw Ngidul wa 'alamana wa Sayyidina Syekh Jaludin wa 'alamana wa Sayyidina Habibul Qadir wa Syekh wa 'alamana wa Sayyidina Syekh Musa wa 'alamana Syekh Sisa wa Jamil wa Izam wa 'alamana wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.